apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus mengelola sumber daya yang tersedia, yaitu terdiri dari 3 jenis sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga adalah sumber daya modal. Permasalahan ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Jadi ketiga sumber daya ini sifatnya terbatas, sehingga manusia dituntut untuk bijaksana dalam mengelola sumber daya yang ada ini supaya kebutuhannya tetap dapat terpenuhi. Kita akan bahas mengenai ketiga sumber daya ini. Yang pertama, sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable. Artinya sumber daya alam ini jika dia sudah habis, kita dapat perbaharui lagi. Contoh, hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya sifatnya dapat diperbaharui. Yang kedua ada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable. Nah, sumber daya alam ini dia sifatnya jika sudah habis maka manusia dituntut untuk mencari alternatif lain. Ini contohnya hasil pertambangan ya, minyak bumi, gas, batu bara, dan logam-logam lainnya gitu ya. Jadi dia ketika dia sudah habis maka manusia dituntut untuk cari alternatif lain. Ini contohnya misalnya kalau sekarang sudah ada perusahaan yang memproduksi mobil dengan dijalankan dengan listrik atau mobil yang dijalankan dengan tenaga surya. Mengapa? Karena mengingat bahwa minyak bumi yang sifatnya terbatas ya, tidak dapat diperbaharui. Jadi ketika suatu saat minyak bumi sudah habis, kita bisa memanfaatkan teknologi mobil dengan bahan bakar penggeraknya tidak lagi minyak bumi, tapi misalnya listrik ataupun sinar matahari dan lain sebagainya ya. Itu artinya manusia mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya karena ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terlatih atau trained labor. Ini adalah tenaga kerja yang dia harus mengikuti pelatihan khusus untuk bisa menjadi tenaga kerja terlatih. Contohnya misalnya montir, penjahit, pekerja di salon atau tukang pangkas gitu ya. Dia memiliki pelatihan untuk bisa menjadi tenaga kerja terlatih tersebut. Yang kedua adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih atau skill labor. Nah, kalau skill labor ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan khusus. Jadi dia harus mengikuti pendidikan formal untuk bisa menjadi tenaga kerja terdidik dan terlatih. Ini contohnya misalnya dokter, guru, dan lain sebagainya. Dia harus mengikuti pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Jadi pendidikannya harus melalui pendidikan yang formal. Itu pendidikan itu untuk tenaga kerja terdidik dan terlatih ya. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya dia tidak memerlukan pelatihan khusus atau pendidikan khusus. Ini biasanya untuk pekerja-pekerja serabutan, misalnya tukang sapu atau pekerja rumah tangga dan lain sebagainya ya, yang dia tidak membutuhkan pendidikan ataupun pelatihan untuk bisa mengerjakan itu. Nah, yang ketiga, oke, kalian dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja terdidik dan terlatih ya, karena kalian kan menjalani pendidikan formal sekarang. Jadi untuk selanjutnya nanti tamat SMP masuk ke SMA, kemudian dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi supaya jadi tenaga kerja terdidik dan terlatih di masa depan. Yang ketiga kita lihat sumber daya modal atau capital. Ini dibagi menjadi sumber daya modal uang, kemudian barang, yang ketiga adalah peralatan, dan yang keempat adalah mesin-mesin. Modal merupakan sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk membantu proses produksi. Semakin besar usaha, semakin besar modalnya. Jadi keempat hal ini, uang, barang, peralatan, dan mesin-mesin, ini kita gunakan untuk
membantu manusia dalam proses produksi, sehingga dengan proses produksi itu semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.